Selamat hari Tuhan, selamat hari Minggu. Kalian semua sudah siap? Kita akan mulai yuk. Kita mau berdoa dulu ya. God is listening when we pray, when we pray. Fold your hands so nicely, close your eyes so quietly. Now we'll pray, now we'll pray. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Bapa, kami mengucap syukur di hari Tuhan ini, Bapa. Kami mau datang ke hadapan-Mu, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, juga kami mau menyanyi pujian untuk-Mu, Bapa. Tolong pimpin dan sertai kami, untuk kami bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Bapa menyertai selalu dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita mau menyanyi 2 lagu ya. Kalian pasti sudah sering dengar, minggu lalu juga sepertinya sudah dinyanyikan. Karena dalam minggu ini adalah hari Natal. Oke, lalu kita akan menyanyi lagu Jingle Bells dan dilanjutkan dengan Jesus in the Morning. Kalian ikuti pujiannya dan ikuti gerakannya ya. Let's sing it again. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way.
Tadi kalian sudah senang kan mendengarkan pujian, memuji Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke Bible Time. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa, kami bersyukur Bapa di hari Tuhan ini, di mana di bulan ini Engkau lahir. Biarlah setiap hari Engkau lahir dalam hati kami Bapa. Dan dengan begitu kami senantiasa bersuka cita karena Engkau. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya tangan kasih karunia-Mu menyertai Ibu Guru Alida yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya Bapa Engkau yang berkata-kata melalui Ibu Guru Alida dan kami boleh mengerti apa yang Bapa hendak sampaikan. Juga berikan kami kasih karunia untuk bisa mendengar dengan baik dan untuk bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekarang Bible kalian, the Bible, that's the book for me. I stand alone for the words of God, the Bible. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Pat the Holy Bible. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu Guru akan bacakan ya ayat pembacaannya. Itu ada di Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Judul firman hari ini adalah Gembala-gembala yang pergi ke Bethlehem. Anak-anak, tidak terasa ya hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2021. Dan minggu depan sudah tahun yang baru. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah naik ke kelas TK. Ibu Guru berharap kalian semua bisa berkumpul kembali bersama-sama di gereja. Nah, anak-anak, bulan Desember ini kita terus mendengarkan firman tentang kelahiran Yesus ya. Hari ini pun masih cerita tentang peristiwa Yesus dilahirkan. Yesus dilahirkan dari keluarga yang miskin. Seandainya Yesus datang di istana, mungkin banyak yang datang menyembah Dia. Tetapi waktu Yesus dilahirkan, di saat itu Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem. Dan tidak ada kamar kosong untuk mereka menginap. Sehingga pada akhirnya mereka harus tinggal di kandang binatang yang bau dan tentunya kurang bersih kan? Pastilah Yusuf dan Maria sangat sedih dan susah. Dan akhirnya ketika Yesus lahir, bayi Yesus dibungkus dengan kain yang kasar dan ditaruh di palungan. Anak-anak, kalian tahu apa itu palungan? Palungan itu tempat makan binatang. Di zaman dulu, palungannya terbuat dari batu. Jadi bayangkan anak-anak, ketika kalian lahir di rumah sakit yang bersih, lalu ditaruh di box bayi yang bersih, dan bahkan ada ranjang yang empuk, ada kasur yang empuk. Kalian juga dibungkus dengan kain yang lembut kan? Tetapi tempat untuk bayi Yesus lahir terbuat dari batu yang keras dan dingin. Maka kita haruslah menyambut Yesus dengan hati yang sukacita dan bersyukur, sehingga Yesus bisa ditaruh di tempat hati kita yang terbaik dan juga hangat. Anak-anak, ketika bayi Yesus lahir, selain orang-orang Majus yang menyembah bayi Yesus, juga ada para gembala. Para gembala ini mendengar kabar baik dari malaikat. Di zaman itu, gembala punya pekerjaan yang rendah dan hina. Tetapi mereka punya hati yang polos untuk menerima kelahiran Yesus. Nah, setelah mendengar suara malaikat, mereka langsung pergi ke Bethlehem. Bayangkan,
pekerjaan mereka kan gembala. Kalau mereka pergi begitu saja, bagaimana dengan domba mereka yang di padang? Tetapi mereka tinggalkan domba-dombanya dan langsung pergi ke Bethlehem. Dan setelah ketemu bayi Yesus yang di dalam palungan, mereka menyembah bayi Yesus dan pulang dengan memuji Tuhan. Mereka tidak kecewa sama sekali karena melihat juru selamat lahir di kandang binatang. Jadi gembala-gembala ini punya iman yang hebat dan bisa memuji Tuhan. Anak-anak, sambil mengakhiri tahun 2021 ini, marilah membersihkan hati kita. Kita buang semua hal-hal yang kotor, sifat-sifat yang tidak baik, seperti suka marah, suka mengambek, tidak taat, tidak nurut sama orang tua, tidak mau membantu orang tua membereskan mainan, dan tidak mau belajar, ya. Jadi mulailah kita hidup dengan damai, ya. Tidak bertengkar dengan kakak atau adik, dan kita juga punya hati yang mengampuni, bisa bersyukur dan sayang pada keluarga, sehingga Yesus bisa tinggal di hati kita yang hangat dan terbaik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sangat bersyukur karena Engkau lahir di dunia untuk menjadi juru selamat kami. Tolong kami untuk bisa membuang segala sifat kami yang kurang baik. Dan kiranya kami bisa punya iman dan percaya dengan baik kepada Yesus. Sekarang kami juga mau memberikan persembahan. Kiranya Kau kuduskanlah persembahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tadi kalian semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Dan Ibu Guru Alida juga sudah berdoa untuk persembahan. Kiranya nanti persembahan itu boleh dibawa ke gereja untuk dipersembahkan. Dan sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu ini dengan doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Allah Bapa memberkati kalian semua.